Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Lipsatu Soliha dari kelompok 4. Saya sebagai moderator kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa Indonesia di media dan dalam bidang iptek. Kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Anita, yang kedua Alifa Fauzaryadi, yang ketiga Fatimatuz Zahro, yang keempat Mila Aulia Fajriyah, yang kelima Nur Aisyah, dan yang keenam saya sendiri. Selanjutnya dilanjut oleh pemateri yang pertama, yaitu Nur Aisyah. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, pemateri pertama, yakni bahasa dalam teks. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrter, di mana dapat untuk dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Dan bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama, bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakat. Jadi, bahasa di sini sangat diperlukan bagi masyarakat. Secara bahasa yang baik, sopan, dan santun, kita akan bisa memadukannya dengan nilai-nilai budaya itu sendiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Fauzaryadi bersama rekan saya Anita akan membahas pengembangan bahasa Indonesia dilihat dari bidang ipteks. Ipteks sendiri adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting dalam memodernisasi serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga perlu dimasyarakatkan secara luas. Dalam menyikapi perkembangan iptek yang begitu pesat dan cepat, maka bahasa Indonesia perlu menyesuaikan. Saat ini, Badan Pengembangan Bahasa terus berupaya menciptakan istilah-istilah baru dalam bidang iptek itu sendiri, yang mana merupakan usaha penyesuaian yang harus dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Caranya adalah menerjemahkan semua literatur yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dalam pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Kebanyakan literatur yang dipakai dalam bidang iptek itu memakai bahasa Inggris. Maka untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Inggris. Mengapa bahasa Inggris? Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dipakai di seluruh penjuru dunia. Bahasa Inggris begitu berpengaruh dalam berbagai sektor, dan hadirnya bahasa Inggris pula mempermudah kerjasama antar negara. Maka dari itu, sumber peningkatan peristilahannya, acuannya adalah bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan bahasa dilihat dari bidang kesenian yang akan dijelaskan oleh saudari Anita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang iptek. Dalam perbincangan seni, terdapat dua perkara yang dapat dikategorikan daripada bidang tersebut, yaitu seni rupa dan seni persembahan. Menurut Bloch dan Traeger dalam bukunya tahun 1942, bahasa merupakan sebuah kumpulan simbol vokal yang digunakan masyarakat sosial untuk berkomunikasi. Bahasa menyumbang terhadap perkembangan seni melalui keupayaannya untuk melaksanakan tugas utama yang diperlukan seni, yakni sebagai penemu konsep dan makna terhadap gambaran abstrak seni. Bahasa memainkan peranan utama dalam perkembangan seni sebagai penghujah konsep dan makna. Dalam hal ini, peranan bahasa sangat penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu karya seni. Bahasa Indonesia semakin banyak juga dipergunakan untuk
untuk menerjemahkan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarluaskan jangkauan teater-teater tradisional yaitu dengan cara mengindonesiakan cakapannya, tetapi kadang-kadang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena itu, pengindonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan, dan pengembangan kesenian dan seniman. Baik, itu saja, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu informasi. Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bahasa, karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam hubungan itu, media massa telah memberikan sumbangan yang berharga dengan pertumbuhan bahasa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, terutama dalam bidang informasi begitu cepat. Sehingga informasi yang terjadi di dunia dapat kita ketahui dengan segera, yang mengakibatkan batas negara dan waktu sudah tidak ada batasannya lagi. Akibat dari perkembangan iptek, timbullah suatu masa atau era yang disebut era globalisasi. Dalam era globalisasi ini, banyak yang akan terjadi, misalnya dalam bidang ekonomi. Adanya pasar bebas, yaitu AFTA 2003 atau WTO. Dalam menghadapi era globalisasi itu, faktor yang paling dominan adalah meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Memasuki era globalisasi ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi secara global, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kreatif, berpikir sistematis, logis, dan konsisten, dapat bekerja sama serta tidak cepat putus asa. Untuk memperoleh sifat yang demikian, perlu diberikan pendidikan yang berkualitas dengan bermacam-macam mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang merefleksikan sifat di atas adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan ilmu yang mempelajari cara berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga ada ungkapan bahwa segala sesuatu itu akan berhasil dengan baik apabila ada komunikasi yang baik. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam negara kita ini adalah bahasa Indonesia. Jadi, mata pelajaran bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan negara tercinta kita ini. Manfaat pengembangan bahasa Indonesia di media dan dalam bidang ipteks. Dengan media atau teknologi informasi yang sudah lebih mudah, tentunya kita semua bisa mengaksesnya. Dengan teknologi informasi, bahasa jauh lebih mudah diakses. Contohnya dengan pengajaran jarak jauh, tentunya menggunakan teknologi informasi untuk bersosialisasi di media. Dengan begitu kita masih bisa bersosialisasi dengan mudah, karena media menyediakan sarana-sarana informasi, bahasa atau yang lainnya untuk kita akses. Dengan begitu, peluasan media informasi yang ada dapat dijangkau oleh masyarakat. Diharapkan dapat memperluas pemakaian bahasa Indonesia. Media atau teknologi yang sudah berkembang tentunya menggunakan bahasa. Ada bahasa Indonesia atau bahasa asing. Di situ masyarakat bisa mengakses atau membaca atau mempelajari bahasa-bahasa yang ada di media yang belum dipelajari. Atau dengan kebiasaan menggunakan bahasa, kita akan jauh lebih berkembang. Informasi akan mengubah jenis informasi yang dapat disampaikan olehnya, seperti tulisan, suara, gambar, akan merupakan suatu kesatuan yang sulit dipisahkan, ditambah dengan kemampuan penyampaian informasi yang sifatnya lebih interaktif. Hal ini mendorong terjadinya perubahan yang mendasar pada suatu satuan bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.